Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rabbul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil 'arabi wal 'ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min yawmi hadha ila yawmi zihah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat serta umur yang panjang, sehingga pada malam hari ini, di malam Jumat yang mulia ini, kita dapat berkumpul di rumah kediaman akhina al-kiram, yaitu Haji Muhsin sekeluarga, yang mana pada malam hari ini kita mulai dengan membaca surah Yasin dan membaca sholawat burdah. Mudah-mudahan dengan sebab apa yang kita baca tadi, pada hari kiamat nanti kita mendapatkan dua syafaat. Pertama syafaat Al-Quran, yang kedua mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub bahwasanya i'lam anna alamatus sa'adah 11 khaslah. Ketahuilah bahwasanya tanda kebahagiaan itu 11 macam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya bahagia di dunia, lebih-lebih lagi kita nanti mendapatkan kebahagiaan ketika kita berada di negeri akhirat. Adapun tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan itu 11 macam. Ihdaha, salah satunya diantaranya ayyakuna zahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Hendaklah kita menjadi orang yang senantiasa zuhud terhadap dunia. Maksud zuhud di sini, hati kita senantiasa di dalam hidup menerima apa adanya, apa yang sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terlalu hubbud dunia. Dikatakan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan di antara contoh orang yang bersifat zuhud, kalau diberikan Allah Subhanahu wa taala, ia pada hari itu ada yang dimakannya, maka ia nikmati, ia makan, syukur kepada ada. Yang tidak ada, maka ia pun bersabar. Itu di antara tanda contoh daripada orang yang bersifat zuhud. Artinya apa? Orang yang bersifat zuhud itu terhadap dunia itu sekedarnya. Terhadap dunia itu sekedarnya. Orang yang bersifat zuhud, ia menjadikan dunia itu di dalam genggaman tangannya. Dan dunia tidak diletakkan di dalam hatinya. Itulah orang yang bersifat zuhud. Kemudian waragiban fil akhirah. Dan orang yang bersifat zuhud, hatinya cenderung kepada kehidupan akhirat, tenggelam di dalam mencintai kehidupan akhirat. Maka ini sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi orang-orang yang bersifat zuhud, kenapa mereka mencintai akhirat? Dikarenakan akhirat adalah darul baqa,
darul yang negeri yang kekal. Sementara dunia darul fana. Dunia ini darul fana, negeri yang akan binasa. Nah, jadi barang siapa yang ingin menjadi orang yang bahagia hidupnya, maka hendaklah di dalam hidup hiasi hidup kita dengan bersifat zuhud dan gemar hati kita mahabbah, cinta terhadap akhirat kita. Itu yang pertama, tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kemudian lagi watsaniyah yang kedua, tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan atau keberuntungan, antakuna himmatu fil ibadah wa tilawatil Quran. Di dalam hidup dan kehidupannya hendaklah semangat hidupnya di dalam ibadah. Apa aja ibadah? Baca Quran senang hati, baca sholawat senang hati, baca zikir senang hati, hadir ke dalam majelis ilmu senang hati. Artinya apa aja gawian di sana ada ibadah, maka hatinya gemar di dalam mengerjakannya. Jadi orang yang semacam ini, maka inilah orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berhadir pada malam hari ini di antara nikmat yang Allah berikan lawan kita. Karena kita masih diberikan taufik dan hidayah, senang hati kita menghadiri majlis semacam ini. Meskipun cuacanya malam ini mendadak hujan, ya Allah. Dikira hujan ya Allah. Jadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan itu adalah orang yang himmahnya, semangat hidupnya fil ibadah wa tilawatil Quran, dan senangnya membaca Al-Quran. Luar biasa. Di antara orang yang cinta kepada Allah, ujar Imam Abdullah bin Sahal menyatakan, min alamati hubbillah fil Quran. Tanda orang yang cinta kepada Allah, ia cinta kepada Al-Quran. Siapa yang cinta kepada Al-Quran, sering membaca Al-Quran, sering mentadabbur Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, berarti orang itu sama seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita tanamkan di dalam hati anak-anak kita gemar membaca Al-Quran. Setiap hari kalau bisa, jangan sampai di dalam rumah kita kosong daripada bacaan Al-Quran. Karena semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak rahmat yang kita dapatkan. Jangankan orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan bacaan Al-Qurannya mendapatkan rahmat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkanlah oleh kalian Al-Quran dari bacaannya. Wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum turhamun, niscaya kalian mendapatkan rahmat. Apalagi kita membaca Al-Quran di dalam rumah kita, saudara. Ya Allah. Bahkan Nabi pernah Sidin mengajarkan kepada salah seorang sahabat. Ujar sahabat, ya Rasulullah, ulun ya Rasulullah hidup fakir. Ya ke bahasa kita tuh hendak makan, hendak ada. Ya Rasulullah, bari ulun amalan sehingga ulun bebas daripada kefakiran ulun. Ujar Nabi, apakah engkau tidak membaca surah Al-Quran atau surah Al-Ikhlas? Maka ujar Nabi, apabila engkau masuk ke dalam rumahmu, maka bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Maka Allah akan memudahkan semua. Maka sahabat tadi pun mengamalkannya, ternyata benar. Apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah diamalkannya, maka berangsur-angsur kehidupan ekonominya sahabat tadi mulai baik, mulai berubah. Yang tadinya susah, akhirnya diberikan Allah Ta'ala kecukupan, kelapangan di dalam masa miskinnya. Nah, masuk ke rumah baca qul huwallahu ahad. Luar biasa. Kemudian lagi
Wa tsalisah, yang ketiga, tanda orang yang mendapatkan keberuntungan, orang yang hidupnya bahagia, ujar Rasulullah, ujar di dalam kitab Muqasyafatul Qulub, bukan hadisnya, adalah ayyakuna qalilul qaul fi ma la yahtaju ilaihi. Di dalam hidup hendaklah ia menyedikitkan berkata-kata fima, pada sesuatu la yahtaju ilaihi, yang tidak ada hajat baginya. Jadi kalau kita bepandiran, silahkan ya bepandiran. Tetapi ketika kita hendak bepandiran, berpikir dulu, apakah ini manfaat atau kada? Apa ini sesuai hajatku atau kada? Apakah ini mengandung kebaikan atau kada? Bila kada mengandung kebaikan, maka hendaklah kurangi. Dan kadang kita yang habis majelis ini untuk kunumaan dulu kemana-mana materi. Jadi kalau bisa tuh bepandian tuh yang bagus-bagus saja. Kalau kita di majelis, nah kita pandirakan masalah apa majelis disobaikan apa manfaat ya Allah. Yang dibahas tuh apa kebaikan-kebaikan aja. Jangan kada bermanfaat, apalagi sampai menggibah orang lain. Na'udzubillah. Ujar Imam Ghazali, tanda orang yang nantinya mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah ketika hidupnya senangnya adalah membicarakan aib orang lain. Maka nanti keluar ruhnya dalam keadaan tak bighairi iman. Ada sebutnya kitab. Mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan kita. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ujar Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang itu mengatakan sesuatu yang baik-baik. Bila tidak bisa mengatakan sesuatu kebaikan, maka lebih baik diam. Jadi makanya dikatakan orang yang beruntung adalah orang yang mengurangi berbicara kecuali kepada yang manfaat, kecuali kepada yang mengandung kebaikan. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengatakan kebaikan. Bila tidak bisa, maka hendaklah ia diam. Nah, tidak ada orang yang paling beruntung kecuali orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita berataan, keluarga kita, zuriat keturunan kita dijadikan Allah Ta'ala orang yang beriman. Kemudian warabi'ah, yang keempat, ayyakuna muhafadzatan ala salatil khams. Yang keempat adalah orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan itu adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Itu untung. Bila ada orang tuh hidup tuh kawarnya sembahyang 5 waktu tuh ada ketinggalan, bontong sudah. Nah kayak apa aja gawiannya? Nah kayak apa aja susahnya? Tapi kalau masih sholat 5 waktu bontong. Tapi sebaliknya nak kayak apa aja sugihnya, nak kayak apa aja tinggi pangkatnya, nak kayak apa aja hebatnya gawiannya, tetapi dalam hidupnya ada menggawi sholat 5 waktu, itu adalah orang yang rugi. Nah paling rugi ini namanya susah gawian. Susah benar gawian ya Allah, kehidupan susah, sembahyang pulang kadang. Ini jangan ibaratkan tolah sudah gugur ketimbang tangga lagi. Sudah gugur, nah ketindih tangga pulang. Sudah hidup susah, sembahyang pulang kadang makin susah lagi. Ini orang sugih gitu, orang sugih, orang tinggi pangkatnya, nah kayak apa aja kehidupannya hebatnya, tapi sholat yang 5 waktu ada di gawinya, maka itu rugi. Lebih rugi lagi orang yang susah hidup, sembahyang kada. Rumah bocor, ya kan? Sudah bocor banjir bulan. Umpama sembahyang rumah ada rugi.
Di dunia rugi, lebih-lebih lagi di akhirat. Tetapi orang yang sholat 5 waktu, Masya Allah, ujar Nabi, man hafadha 'ala sholat akramahullah bi khamsi khisal. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, ujar Nabi, Allah akan memberikan kepadanya 5 kemuliaan. Pertama, yarfa'u anhu daqal 'aishi. Allah angkat kesempitan hidup. Ada aja jalan keluar. Pinangali usaha, ada aja kemudahannya. Pinangali urusan, ada aja jalannya. Ya Allah. Karenanya sholat 5 waktu tadi Allah angkat kesempitan hidupnya. Wa adzabal qabri, Allah angkat siksa kuburnya. Orang disiksa di dalam kubur, ini ada. Ini dikarenakan mengerjakan sholat 5 waktu dipeliharanya. Wa yu'tiyahu kitabahu biyaminihi. Yang ketiga, orang yang memelihara sholat ketika nanti pada hari kiamat, seluruh hamba Allah diberikan catatan amal. Kita ini berataan karena diberikan catatan amal. Apa itu catatan amal? Itu catatan amal, itu perbuatan kita, amalia kita, gawian kita ketika hidup di dunia. Karena ditampaikan. Adapun tanda kebaikan seseorang mendapatkan kebaikan daripada catatan amal, amalnya baik, maka catatan amal tadi nanti dalam riwayat diberikan catatan itu di tangan kanan. Apabila seseorang tadi diberikan catatan amal di tangan kanan, tidak di kanan kiri, tidak dari belakang, tidak ada di piring baik, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang ketiga. Yang keempat, bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu, memelihara sholat 5 waktu, maka ujar Nabi, wa yamurru ala sirat kal barqi. Melewati sirat seperti kilat, cepat sampai. Macam-macamnya orang melewati sirat. Kemudian yang kelima, orang yang menjaga sholat 5 waktu, ujar Rasulullah, wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Masuk ke dalam surga tanpa hisab, ada salah ditanya lagi. Kalau mau ditakon macam-macam udah lihat sembahyangnya bagus, langsung masuk ke dalam surga. Ini namanya bi ghairi hisab. Ya kalau umpama kita terjelas, ya kalau tolak mau umrah, tolak haji, ya kalau sampai ini kita migrasi, iya kelola. Nah, sampai bandara ada salam diperiksa orang macam-macam. Nah, ini kadang-kadang ya apalagi yang sudah naik ke luar negeri, nah foto kita dilihatnya di hati kita. Ulun waktu dulu dan pengen foto tuh apa? Waktu foto tuh jenggot panjang. Jenggot panjang. Apa lalu pas anak ulak ulun larat ulun pendek kakak jorang Arab lain ini. Bahasa kita kan, bahasa Arab Arab lain ini. Dilihatnya pulang. Dulu iya, pulang ini gambar dia. Lain dia. Dilihatnya pas bujur-bujur lihatnya banyak silahkan masuk. Ngali benar tuh tunggu nanti. Nah, jadi orang yang apabila hisab nih begitu dilihat, sholatnya lengkap, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya lengkap semuanya siang malam. 17 rakaat ada ketinggalannya kalau maka akan masuk ke surga. Nah, nyaman benar. Kada saat diperiksa perang segelan, vaksin segelan. Kartu vaksin mana ada? Baik pula pengarangnya lagi di HP tadi. Peduli lindungi. Tak kena HP-nya pinano, ceket dia kalau lalu ditahannya. Apa tuh dan hati ini masuk neraka aja orang surga. Nah, jadi kalau sholatnya beres, insya Allah amalan yang lain pun beres. Ini tuh yang keempat. Nah, sampaikan kelima lah. Wal khamisah yang kelima, ayyakuna wara'an fima qalla al-qasra min al-haram wa syubhat. Yang kelima, tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan adalah orang tersebut menjaga dirinya, memelihara dirinya fima daripada sesuatu pada sesuatu
qalla al kasura, baik sedikit ataupun banyak, minal harami, daripada yang haram, wasyubhati, ataupun yang syubhat. Jadi apapun bentuknya yang haram, sedikit banyak hindari. Apapun yang namanya syubhat, sedikit banyak hindari. Jangan model ditawa-tawa, di sedikit saja dosanya. Iya, kalau di sedikit saja dosanya, halus saja ya. Jangan dianggap halus. Ujar Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidatul Hidayah, jangan engkau mengira dosa yang kecil itu kecil, karena dosa yang kecil itu nanti akan bisa menjadi besar apabila sudah terkumpul. Istiqomah menggawinya. Terus orang ngejar membuat berzinah kada tanggal. Cuma menzinah mata rancak aja. Nah, itu duduk kita di bantar rumah melihat nang lewat bila nang binatang tersingkai ya kalau lah mengiringi mulai gang sana sampai ke gang sana mengiringi mata tiap hari itu. Aku jar menzinah itu ada apa? Cuma jinah mata kecil aja itu. Jangan angkat kecil. Ngaran dosa tetap dosa, ngaran haram tetap haram. Nang kayak itu juga, nang lain-lainnya urusan makanan, ya kalau kekanakan, aja, coba pang aja, ada nang keluaran baru aja, sedikit barang ya, mau sedikit aja, sedikit dosanya aja. Ya jangan kawan ini jujur aja, asal jangan mabuk aja. Oh mencoba juga. Ujar Nabi, qaliluhu fakasiruhu haram. Apapun bentuknya khamar itu sedikit banyak diminum tetap haram. Ujar naka kepintaran daripada sedikit haram juga lebih banyak sekalian ya. Ini makinnya ini keras lagi ya Allah. Nah jadi jangan menganggap enteng sesuatu yang haram meskipun sedikit. Ya Allah. Kawan di kantor, kawan ya kita nih ada di sini nah, ada lahan, umpat kasih aja, umpat, salika umpat ya mak aja, tanda tangan ya, ya pula, yang penting kan dapat ya, ini sedikit juga sedikit aja juga, umpat juga tangan, hakon juga kawan harus umpat juga, kalau kan sedikit nang dimakan sedikit juga tetap dosanya nang ada berdosa tetap ya dosa. Apalagi nang dimakan tuh yang haram lah masuk ke dalam anggota tubuh, ke dalam parut jadi darah daging, masya Allah. Ya kalau lah ujar disebutkan man akalal halal, man akalal haram. Ya kalau lah asat jawarihu. Siapa yang makan yang haram maka akan maksiatlah anggota tubuhnya. Kemudian dan menyedikitkan daripada sesuatu nang syubhat. Apa nang syubhat? Nang samar-samar. Ya kalau lah nang samar-samar. Apa nang samar-samar? Macam-macam ya kalau macam-macam ilah. Musim para musim yang sudah mulai nih kalau kan itu mulai sudah partai ini mulai sudah datang anu aja ini nah hadiah pakai biarnya hadiah pakai biar aja asal kalian aja mau membantu ulun ya ini kalau nah barang aja ini hadiah aja kisahnya tuh hadiah, cuman tujuannya lain. Ayo kalau tujuannya lain, Anda kada terima padahal hadiah, Anda terima kalau bina sogok. Nah, ini nih hati timbang. Bainal halal wal haram, antara halal lawan haram. Amun hadiah, wayuja. Tapi bila ada tujuannya, nah jadinya pasnya kita kada memilih memamainya, nah ketahuan. Anu disebut kenal bila pian ulun jadi kenalah masjid pian ini kena karpet hanyar. Wah yo orang masjid rame pertukarakannya karpet hanyar. Padahal kada suah menukarkan karpet hanyar. Begitu kada jadi digulungnya karpetnya. Nah berarti lain sudah tujuannya.
Lalu bang kita panitia masjid nang menetap akan itu tetap makanya itu. Nah berarti itu termasuk sogok ar-rasyi wal murtasyi nang majogok dan disogok di dalam neraka. Nah ini subhatnya. Hati-hati benar, samar-samar. Ini menyatakan hadiah, padahal ada tujuannya. Nah hati-hati. Ya Allah, jangan sembarang ambil. Apalagi contohnya kecil subhat. Ini musim misalnya musim rambutan. Ya kalau lah musim langsa. Berapa langsatnya? Ini rajin nih. Ini nanti biasa hari. Berapa langsat? Sekilonya aja 20.000 langsat. Boleh merasa aja tukang jual merasa manis saja. Saya motel pulang manis saja. Nang waktu pertama kali tadi tukang langsat ayo ya. Cuman bila mengetel sekali lagi, ayo ridho adanya. Ini kadang merasa pun orang kada mau pikir-pikir, merasa aja, merasa ada dua kawan, kawan yang culas nih, berapa mang ya rambutan? Sekian ya emangnya manis lemang rasa aja rasa mbak habis rasa pindah pulang berapa emang dia putar kelilingan merasa aja kelilingan nggak rasa tampung masuk ke dalam taro ada subhat lah menang pun itu nah kebenaran iyanya itu dia bilangnya merasa terus dia nukar kan nah subhatan tuh ya kalau lah subhat hati-hati benar kita mau hendak merasa kecuali diizinkan ujar tukang berjual buah rasa aja ya kalau lah atau umpamanya ini kada menyuruh berizin bolehlah merasa cuma kawan mengambil supaya kita ngambil apik tuh merasa tuh masukkan di dalam timbangan kita timbangnya habis timbangannya rasa ini kadang-kadang merasa terus aja tukang jual para bata tengah on rasanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah mudah-mudahan lah nang 5 macam tadi tuh ada lawan kita. Pertama zuhud terhadap dunia, ya kalau gemar terhadap akhirat. Kemudian lagi himmah kita dalam hidup ibadah dan baca Quran. Kemudian sedikit berbicara kecuali kepada yang bermanfaat. Kemudian lagi memelihara sholat 5 waktu dan menjaga diri daripada sesuatu yang haram dan yang syubhat meskipun itu sedikit apalagi banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalatu wassalamu ya Rasulullah, salatu wassalamu ya Nabi Allah, wassalatu wassalamu ya Habib Allah, salatu wassalamu alaikum ya anbiya Allah wa alaikum wassalamu ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan dhakirin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمك ومزيدا نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها ما لم نعلم وعلى كل حال. اللهم يا محيي الاحوال حول حالنا الى احسن الحال. اللهم يا محيي الاحوال حول حالنا الى احسن الحال. اللهم يا محيي الاحوال حول حالنا الى احسن الحال ونجنا من عمل اهل الضلال وقهر الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واشياعه واعزته واتراته واهل بيته اجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحيح صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبث المقام محمود الذي وتئنك لا تخلف المئات. اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وامتنا على سنته واستعمل لطاعته وردنا حولك واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نطمع بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في الصبي الهادين المهديين والراشدين المرشدين
ذوي القدر الفخر لساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي صحيفة الزهر البتول سيدنا فاطمة بنت سيدنا الرسول، ثم في صحيفة ولدها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعمي الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمرة حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار المهاجرين وأزواجهم طاهر أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة أئمة المجتهدين ومقرن في الدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا في مصيح شهادة البردة الشريفة سيد الشرف بن محمد البصري، ثم في صدر أولياء الله تعالى جميعا من أبطال وإنجاب وأبطال وأبدال ورجال من الشام وقريب بها أينما كانوا وأين محبك أرضني يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وأن علينا على مسلم بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفسهم الطاهرة في الدين والدنيا والآخرة ثم في صحبنا وصحب الحاضرين والسامعين ووالدينا والديهم وأمواتنا وأمواتهم وابنة المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا المغفور مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلهما فينا ولا معنا ولا محروما ولا معصوما ولا أنبى بك مطربا وهب له من فضلك إحسانا ولمسينا وإحسانا وبعمل عاملنا مخدمنا هب لنا لمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وابن عليها غير مفتونين ولا فاتين ولا مقانطين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.